Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Teman-teman semua, di video ini kita akan melanjutkan belajar TOEFL Structure ya. Kita sudah sampai skill 41 tentang recognize irregular plurals of noun. Jadi di skill 41 ini intinya kita akan belajar kata benda yang dalam bentuk jamaknya itu tidak beraturan ya. Kemudian kita bisa melihat di sini ya, many nouns in English have irregular plurals and these irregular forms can cause confusion in written expression question of the TOEFL test. Okay, the irregular forms that are the most problematic are plural forms that do not end in s. Okay, intinya di sini adalah ketika plural seperti kata book misalkan ya, bentuk jamaknya kan tinggal dikasih s gitu ya, book menjadi books gitu ya, dan car menjadi cars misalkan. Nah, kalau yang tidak beraturan ini tidak seperti itu aturannya ya. Jadi kadang memang harus menghafalkan ya. Ini cars ya. Jadi harus dihafalkan. Misalkan di sini for example, different criteria was used to evaluate the performers ya. Jadi nounnya adalah ini kriteria. Kriteria kalau kita nggak ngerti kan bisa disangka ini adalah bentuk tunggal atau singular ya. Makanya di TOEFL juga kita sudah belajar subject verb agreement ya di skill-skill sebelumnya, kesesuaian antara subjek dan verb. Artinya jika subjeknya tunggal maka verbnya tunggal ya. Kalau subjek plural maka verbnya juga plural ya. Kriteria itu ternyata bukan tunggal teman-teman ya. Di sini adalah jamak ya, plural. Makanya yang verbnya itu bukan was tapi verbnya adalah were ya. Jadi antara subjek dan verb harus sesuai ya. Di sini yang sesuai dengan kriteria itu bukan was tapi were karena kriteria adalah jamak. Oke. Kurang lebih di sini penjelasannya seperti itu ya. Kemudian the following chart list irregular plurals that you should become familiar with ya. Jadi kita belajar sebentar di sini ya, bentuk-bentuk jamak yang tidak beraturan. Misalkan vowel change seperti man ya, jamaknya menjadi ini ya, men ya. Kemudian woman, women, fit ya, tooth, teeth, kemudian goose, geese, mouse, mice ya. Kemudian di sini kedua at n ya. Child menjadi children, ox menjadi oxen ya. Jadi di sini tunggal ini jamak gitu ya. Kemudian ada yang sama dengan bentuk tunggalnya ya. Misalkan deer tunggalnya, jamaknya juga deer, fish, fish ya, salmon, salmon, sheep, sheep, trout, trout. Jadi sama ya. Kemudian irregular selanjutnya ada kalau tunggalnya is, jamaknya itu pakai es gitu ya. Is menjadi es. Analysis ya, jadi analysis. Oke. Axis, axis, crisis, crisis. Kemudian diagnosis ini menjadi es juga, hipotesis menjadi es, panthesis. Ya, panthesis itu artinya parenthesis ya, maksudnya parenthesis itu tanda kurung ya. Kemudian sintesis, tesis itu ya. Jadi kalau melihat akhirannya ya, huruf es itu bisa berarti jamak gitu ya. Kemudian berakhiran dengan a ya, berakhiran dengan huruf a. Bakterium, bakteria. Kurikulum, kurikula ya. Datum, data ya, data berarti selama ini kita ya bentuk jamak gitu ya. Tunggalnya datum ya. Fenomenon, fenomena. Kriterion, kriteria. Oke. Kemudian terakhir ya dari us menjadi i ya, alumnus ya, alumni, bacillus, bacilli ya. Kemudian kaktus, kakti, fungus, fungi, nukleus, nuklei, radius, radius, stimulus, stimuli, silabus, silabi ya. Oke. Ini memang harus di familiar ya, harus dihafalkan, harus ya papar terus, sering baca dan lain-lain. Bila perlu dihafalkan di sini ya. Oke, kita coba ke exercise-nya 41. Oke. Nomor 1. Di sini sudah ada tulisan incorrect ya. Karena tadi akhiran es itu kan dibentuk jamak ya. Oke. Akhiran es. Nah, di sini mana tadi? Ya, ini ya. Oke, ini kan yang di soal ini ya, berakhiran es, makanya plural ya. Kalau plural bukan is tapi adalah are ya, makanya di sini incorrect. Kemudian nomor 2 ya, he wants to go on fishing trip this weekend because he has heard that the fish are running. Nah, fish kan tadi bisa apa namanya, dua-duanya ya, bisa tunggal bisa jamak nih ya, fish ya.
bisa tunggal, bisa jamak. Makanya di sini dikasih R juga tidak masalah ya, sudah korek. Sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 itu nounnya mana? Jadi di skill ini memang teman-teman ya, saya sarankan sudah paham mana subjek mana verb ya. Karena subjeknya nanti yang kita membuat acuan di verbnya. Subjeknya ini yang noun itu ya. Yang noun itu menjadi subjeknya. Misal the syllabi for the courses. Jadi ini subjeknya ya. Tapi yang menjadi acuan itu ini ya, silabinya. Bukan coursesnya ya, bukan coursesnya. Karena teman-teman kalau sudah belajar di skill berapa itu yang tentang ini ya, apa ini namanya, for bangsanya itu preposisi kok ya, maksudnya preposisi ya. Kalau preposisi itu bukan subjek ya. Subjek adalah yang sebelum preposisi yang menjadi acuan untuk verbnya ya. Oke. Jadi kalau di sini lihatnya, kalau belum pernah belajar preposisi maka yang dilihat adalah courses, jamak, makanya salah pakainya adalah are misalkan ya. Padahal yang dipakai acuan adalah silabinya, bukan course-nya. Kebetulan silabi di sini tadi kita sudah melihat silabi juga bentuk ya jamak ya, tunggalnya silabus itu ya. Oke. Makanya di sini bukan is ya, karena silabi jamak makanya are ya. Di sini are, maka ini incorrect. Oke. Selanjutnya nomor 4. The diagnosis that he heard today were not very positive. Oke. Mana subjeknya atau nounnya adalah diagnosis ya. Diagnosis itu tunggal atau jamak, kita cari di atas. Diagnosis itu kalau berakhiran is ya, huruf i dan s, maka itu tunggal, jamaknya pakai es ini ya. Oke. Berarti di sini tunggal, makanya were itu salah ya, karena were itu kan jamak ya. Harusnya adalah was ya. Maka di sini incorrect. Ini harusnya diganti was ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 5, the crisis ya. Kalau krisis sudah jelas ya, akhiran is berarti tunggal. Tunggal terus di sini pakai is, berarti sudah benar ya. Kemudian di sini until ya, it's going to be until some of the pressure is relieved ya. Pressure kemudian is, udah pas ya. Nomor 5 sudah correct ya. Tapi intinya di sini ya, krisis is not ya. Krisis tunggal, verbnya juga harus tunggal ya, is ya. Nomor 6, all of the alumni. Nah, alumni tadi kan us menjadi i ya, us menjadi i. Alumni berarti adalah jamak ya. Kalau alumni jamak berarti are ya. Sudah benar. Jadi memang teman-teman harus paham yang menjadi subjek ya. Terus kemudian frase preposisi ya, skill 3 salah tentang preposisi harus ngerti. Karena di nomor 7 ini pengecoh juga ya. A flock of geese ya, ini subjeknya. Yang dipakai itu a flock-nya atau geese-nya. Kalau geese-nya memang bentuk jamak ya. Coba lihat, geese itu bentuk jamak ya di sini ya. Oke. Tapi yang dipakai itu geese-nya atau a flock-nya ya. Kalau sesuai grammar maka yang dipakai adalah a flock-nya ya. Berarti kan tunggal ya. Itu tunggal. Oke. Kalau geese kan setelah preposisi of ini maka tidak menjadi acuan seperti di nomor 3 tadi ya, acuannya silabi bukan the courses ya. Makanya kalau pakainya were atau was ya. Kalau pakainya was ya. Di sini bukan were tapi harusnya adalah was ya. Karena ini incorrect ya. Nomor 8, the teeth. Teeth itu jamak ya. Tunggalnya tooth ya, pakai o ya. In the back of needs. Nah, verbnya itu needs. Padahal kalau banyak itu bukan verb s ya. Needs itu kan verb s. Harusnya adalah need ya. Tanpa s. Ayu Dewi itu tidak suka s ya. Saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya. Ayu Dewi itu nggak butuh s ya. Yang butuh s itu he, she, it ya. Karena it itu they ya, atau maka yang benar adalah need. Maka ini incorrect.
Kemudian nomor 9, fungi di sini ya, itu fungi has ya. Fungi itu bentuk apa? Jamak ya. Kalau tunggalnya berarti saya kira fungus ya. Nanti teman-teman coba cari di kamus ya. Nah, di sini nggak ada. Ini fungi itu yang masuk yang golongan yang ini di sini ya, fungi. Fungus menjadi fungi ya. Nanti coba cek kamus ya teman-teman ya. Fungus menjadi fungi. Maka kalau fungi itu jamak, yang dipakai itu bukan has ya. Ini kan verbnya ini has spread ya. Berarti harusnya adalah have ya. Kalau fungi itu jamak ya. Karena tunggalnya itu fungus ya. Maka ini incorrect ya. Kemudian terakhir nomor 10 ya. Sebelum kita akhiri, nomor 10 the sheepdog ya, anjing pelacak atau anjing pengembala ya, anjing pengembala. Nah, ini tunggal, makanya benar is ya. Kemudian after the sheep, nah the sheep, nah ini noun juga. Terus kemudian pasangannya are ya. Sheep itu bisa tunggal bisa jamak ya di sini ya. Ini same as singularnya sheep ya, sheep ya. Makanya mau dipakai are mau dipakai is ya tidak masalah ya, tergantung memang di lapangannya banyak atau sedikit ya. Sheep are ya. Berarti ini sudah correct ya. Ini tunggal, ini tunggal. Kemudian sheep bisa tunggal bisa jamak, makanya dipasang are nggak masalah ya. Berarti sini sudah correct. Ini kayak nomor berapa tadi? Yang fish ya. Nomor 2 ini fish bisa tunggal bisa jamak. Makanya udah correct. Oke, thank you very much ya. Di skill 41 seperti itu penjelasannya. Terima kasih dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.